Apa yang sekarang paling dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia, Pak? Satu, potensi yang ada itu dikelola dengan sistem yang bagus. Ini untuk menentukan orang-orang ini gimana nih? Jangan sampai masuk pada mekanisme yang kemarin lagi nih. Luar biasa potensi kita, sangat luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi. Urusannya Pak Indra ini bukan soal naturalisasi, tapi urusan kepercayaan diri, dan disitulah landasan dari nasionalisme kita, kan begitu? Ya, saya setuju. Sistem lokal yang dibangun Pak Indra itu mungkin tidak kompatibel dan tidak terdukung oleh sistem global dan nasionalnya gitu, Pak Indra. Nah, mungkin Pak Indra bisa menunjukkan pengalaman-pengalaman tertentu yang hubungannya sama nasionalisme, kepercayaan diri dan melimpahnya bakat anak-anak kita. Kayaknya tidak hanya di sepak bola nih. Iya, di semua hal. Kayaknya nggak hanya di sepak bola. Jadi memang kalau kita sudah nggak percaya terhadap potensi kita, ya Cari jalan cepat. cari jalan cepat, apa yang dibilang Mas Bram tadi. Dan saya merasakan itu. Banyak orang yang memang menghapus dosa lama dengan dosa baru gitu. Ya kan, sudahlah, selama ini sistem itu nggak dibangun dengan baik, Jadi tidak dibuat dengan baik gitu. kita menempuh jalan pragmatis, parsial, Ya, ya toh? ya. Pokoknya nanti sepak bolanya kita bisa ngegulin, bisa menang, kan gitu kan. Ya. Terserah prosesnya bagaimana. Kalau saya pernah mengatakan kan Penting angkat tropinya gitu. Iya, Yang penting iya, angkat yang penting trofinya itu, trofi. bukan prosesnya. Iya, iya. Kalau saya cerita sedikit nih, sayangnya saya lupa namanya Pak ini. Tapi saya pengen cerita salah satu peta penelitian itu tadi yang saya ngomong tentang NFL itu tadi. Ada satu orang yang memang legendaris. Terus dia luar biasa, olahragawan luar biasa. Terus dia diambil dari slum, dari masyarakat yang memang miskin. Ngelihat ini pada main, ampuh ya anak ini, diambil lah. Kemudian dia menjadi legend luar biasa. Terus dia ditanyain, terus dia komentar dia gini, aku nih di lingkunganku nggak paling hebat loh. Ini aku di nasional ini udah dianggap paling hebat. Padahal kalau teman-temanku ikut, yang teman-temanku main di lebih hebat dari dia. mungkin lebih hebat dari saya. Iya, iya. Nah, itu yang saya bilang tadi, konversi modal. NBA apa NFL? NFL. Itu jadi yang saya bilang tadi, konversi bagaimana bakat bisa menjadi profesional pemain ini konversinya memang tidak mudah. Amerika aja NFL dia ngomong hanya 6%, Mbak. Jadi dia ngomong 6% modal bakat ini yang bisa tak ambil menjadi profesional. Ini 94%-nya nih nggak ketangkep nih, padahal sistemnya kalau kita ngomong Amerika sistemnya bisa kita ngomong lebih bagus daripada kita ya. Berarti, Brang, kalau lihat semua kasus tadi Pak Indra, yang sekarang punya PR terbesar adalah ilmuwan Indonesia. Jadi ilmuwan di Indonesia ini yang paling mengetahui kehidupan, paling mengetahui fakta-fakta manusia dan seterusnya, termasuk bakat dan seterusnya. Itu yang harus bekerja simultan dan berkonsentrasi benar untuk ikut menyusun sistem bagaimana potensi-potensi yang secara orisinal kita miliki itu bisa mengaktualisasi secara optimal, kan begitu. Nah, itu kan terjadi tidak hanya di bidang olahraga. Kita ini tidak percaya diri soal olahraga, tidak percaya diri soal ilmu pengetahuan, tidak percaya diri soal sistem politik, tidak percaya diri pada soal agama, soal macam-macam, sehingga orang yang tidak percaya diri aja tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Jadi urusannya Pak Indra ini bukan soal naturalisasi, tapi urusan kepercayaan diri, dan disitulah landasan dari nasionalisme kita, kan begitu. Ya, saya setuju. Nggak harus, saya dengar benar atau salah Pak Indra, saya pernah ngobrol sama teman-teman yang tahu sepak bola. Jepang itu menargetkan untuk Piala Dunia itu 30 tahun. 2050, 30 tahun. Itu prosesnya panjang nggak? Terus kemudian mereka, yuk naturalisasi aja. Nanti 5 tahun lagi kita masuk Piala Dunia. Dia tahu bahwa proses itu tidak sederhana. Dan kalau kita tidak mau melalui proses, itu kan karena Jepang sudah bisa mengelaborasi, merumuskan, mengkomprehensikan seluruh pengetahuan dan ilmu mengenai manusia, bakatnya dan sepak bola, sehingga kemudian mengambil keputusan bahwa kita butuh 30 tahun untuk sampai ke Piala Dunia. Itu karena ada kerja keras yang sangat
sangat kooperatif antara para ilmuwan, para budayawan, para segala macam, juga para pakar-pakar olahraga, pakar-pakar manusia, pakar-pakar bakat, ya. Dan terutama semuanya punya mental bahwa aku nggak harus instan dapatnya. Ini usaha panjang loh, ini kerja panjang loh. Itu menurut saya mental yang. Nah, Pak Indra, sampai hari ini PSSI atau Kementerian Olahraga punya target ya bahwa kita ini sebagai bangsa, karena sangat besar jumlahnya, ya, kita membutuhkan satu ekstra sistem untuk bisa menumbuhkan bakat ini secara optimal, sehingga kita simpulkan bahwa sepak bola Indonesia ini kita memerlukan 10 tahun apa 20 tahun, 30 tahun atau 50 tahun untuk sampai ke tingkat dunia misalnya gitu, tingkat itu ada nggak pikiran seperti itu, atau maunya pokoknya besok turnamen ini kalau bisa menang gitu, Dok? Itu yang saya bersyukur sekarang, Pak Menteri, Pak Menpora yang sekarang, kalau dulu setiap SEA Games, setiap event jumlah medali berapa, tapi sekarang dengan kebijakan dia sekarang mendesain ulang sistem itu tadi. Kenapa kita tidak berprestasi? Pasti ada yang salah. Pasti. Apalagi argumen Mas Abran tadi, bakat bukan urusan negara kan, urusan yang dari atas manusia, ya kan? Nah, kan Tuhan berkehendak sekehendak hatinya. Bisa aja ada 10 Messi di Indonesia kalau Tuhan berkehendak. Cuman Messi secara potensial bisa jadi, meskipun kita tidak mampu menciptakan sistem. Paling yakin dengan potensi, sangat yakin. Mungkin tidak hanya sepak bola, mungkin bidang lain. Tapi yang saya rasakan dari mulai saya berhenti di pekerjaan profesional lainnya dan saya menekuni sepak bola, luar biasa potensi kita, sangat luar biasa. Cuman ya itu tadi, contoh tadi Jepang, dia menganggap gagal. Dengan generasi yang ada sekarang, dengan metode yang sekarang, dengan cara-cara yang sekarang, tidak mungkin Jepang juara dunia. Maka dia bikinlah roadmap baru, dia itu juara dunia nanti di tahun 2050. Berarti belum lahir orangnya. Apa yang dia perbaiki? Nah, mulai dari negara sampai ke paling terendah, ibu-ibu di keluarga, itu bersumbangsi bagaimana nanti muncul atlet-atlet yang benar-benar siap di tahun 2050 itu. Mungkin dari sisi pemerintah memperbaiki gizi, dan saya juga membaca literatur, atlet terbaik dengan atlet terbaik nikahkan, atau kapan perlu orang Jepang gitu, nikah dengan orang-orang yang tinggi-tinggi di Italia atau di mana-mana gitu. Ini kan sistem yang dia buat. Berarti Pak Indra, menurut Pak Indra, apa yang sekarang paling dibutuhkan oleh sepak bola Indonesia, Pak? Satu, potensi yang ada itu dikelola dengan sistem yang bagus. Itu kan sudah sebuah keputusan, maksudnya untuk sampai ke keputusan seperti itu. Perlu kebijakan. Perlu orang-orang yang memang... Nah, untuk supaya Menteri, PSSI, dan semua faktor-faktor pengelola sepak bola itu punya kebijakan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya, ini dari sisi negara ya, Cak Nun. Sudah luar biasa dengan adanya Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola, itu sumbangsi negara terhadap sepak bola udah luar biasa banget. Nggak ada satu kata percepatan ini menurut Sabrang gimana? Itu sebagai inisiatif lebih baik dari sebelumnya. Kan sebelumnya nggak ada. Ya, tapi kalau percepatan itu kan beda dengan efektivisasi. Kalau efektivisasi adalah memacu segala potensi, segala kemungkinan untuk supaya lebih mengerucut kan gitu. Tapi paling nggak ada satu langkah concern nih, agak serius nih ngurusi sepak bola nih, bahwa belum optimal. Saya yakin, nggak mudah mau ngomong langsung optimal. Karena menurut saya ini salah satu faktor yang paling besar nih. Kalau mau ngomong bangun sepak bola dan kita ngomong 20 tahun, butuh orang yang memang cinta sama sepak bola terus-terusan ini 20 tahun. Jadi misalnya bayangannya gini, misalnya kita mungkin bukan sibuk dengan Kongres PSSI Nasional yang teknis ya. Mungkin kita butuh simposium sepak bola nasional yang mungkin hanya 20 orang, 30 orang yang mengumpulkan semua pakar-pakar, ahli-ahli dan pecinta-pecinta sepak bola demikian rupa untuk menawarkan kepada Menpora atau kepada pemerintah satu sistem, satu langkah-langkah baru yang menuju efektivisasi atau optimalisasi tadi, Bang. Jadi
Jadi kan tidak mungkin ada kebijakan kalau tidak lewat itu dulu, Pak. Nanti kalau ya kebetulan menporanya mungkin agak lebih cerdas, agak lebih bisa melihat ke depan gitu ya. Tapi kan kita perlu support beliau ini dengan satu semacam kalau istilah mewahnya itu musyawarah kenegarawanan sepak bola. Jadi tidak hanya ilmuwan, tidak hanya budayawan, tidak hanya pecinta, tapi pokoknya semua yang sifatnya bisa menyumbangkan redesign sistem tadi itu kumpul. Ini balik lagi nih, betul. Itu ya, bisa disebut sebagai epistemic community ya, sebuah komunitas yang memang sangat peduli pada sepak bola dari sisi manapun, kemudian berkumpul merumuskan dan segala sesuatu. Di sini ada meta sistem lagi. Ini untuk menentukan orang-orang ini gimana nih? Jangan sampai masuk pada mekanisme yang kemarin lagi nih, urusan apa namanya? Penguasaan dan seterusnya. Nah, itu nanti kan kalau urusannya politik dan otoritas kan Menpora yang menentukan dengan pertimbangan kabinet yang lebih luas gitu ya. Nah, kalau itu ya akhirnya tergantung wawasannya Menpora kan gitu. Tergantung kepada bagaimana beliau melihat sepak bola. Apakah sepak bola itu urusan teknis orang menendang bola, ataukah dia juga urusan psikologi, dia urusan mental, dia urusan nasionalisme, dia urusan kepercayaan diri, dia urusan budaya, dia urusan macam-macam. Kalau dia bisa melihat komprehensi itu, maka untuk menentukan 20-30 orang untuk simposium nasional sepak bola tadi itu kan akan mendekati lah. Setuju Cak Nun. Jadi hendaknya sekali lagi bukan kongres Pak, tapi tidak hanya di sepak bola Cak Nun. Kalau orang-orang sepak bola ini semua bersatu, pemikiran sama untuk memperbaiki, akan mencari solusi terbaik pasti. Akan mencari solusi terbaik dan akan terbantu negara dan juga akan terbantu impres tadi. Mengenai impres yang namanya percepatan, alhamdulillah di dalamnya tidak ada perintah untuk melakukan neutralisasi. Ini yang saya bersemangat, Cak Nun. Jadi ada 11 kementerian yang terlibat, 2 lembaga itu betul-betul menggali potensi anak Indonesia. Kalau gitu saya minta maaf sama Sabrang ya. Kata percepatan itu kita tanggapi atau kita pahami sebagai efektivisasi atau memacu gitu ya. Kita memacu semaksimal mungkin seluruh kemungkinan dalam dunia persepak bolaan menuju infrastruktur prestasi yang baru tadi. Kalau ini digerakkan, impres ini digerakkan, terus pemikiran-pemikiran Cak Nun tadi kita bikin simposium. Bukan saling menyalahkan. Apa sih yang menjadi permasalahan? Gitu. Cari solusi terbaik. Cari solusi terbaik gitu. Dan juga pemahaman dari Mas Abran tadi. Dan menurut saya sepak bola Indonesia ini bukan potensi nggak ada. Mungkin kita perlu belajar dengan Jepang mungkin. Kenapa dia tahun 2050? Karena nggak bisa instan. Iya betul. Nggak bisa instan. Contoh tahun 2013 saya membuat 23 pemain. Jangan dipikir 23 itu akan lanjut. Dan harus 23 itu terus menerus dibuat gitu. Regenerasinya ada terus, jalan terus. Dan terus gitu. Nah, kembali lagi naturalisasi. Dan FIFA juga tidak membolehkan perpindahan kewarganegaraan itu untuk kepentingan sepak bola. Karena FIFA itu memerintahkan semua federasi lakukan pembinaan. Tidak boleh tuh dia misalnya kalau dia menghalalkan perpindahan kewarganegaraan itu karena alasan sepak bola, itu bisa-bisa aja, yaitu tadi yang paling menang yang paling kaya, yang paling banyak duitnya, bukan yang paling. Arab Saudi bisa beli semua, beli semua dia. Nah, ini termasuk impres kita juga, Cak Nun tidak memerintahkan itu. Nah, ini yang mungkin mulai dari hari ini. Nah, sekarang yang paling pegang kendali untuk menentukan berlakunya sistem dan cara pandang seperti impres tadi itu siapa Pak? Kemenpora menjadi koordinator itu. Dan alhamdulillah mungkin ide lain yang belum muncul itu banyak. Mungkin dalam konteks itu apa yang disampaikan Cak Nun tadi perlu Mas Abran. Kita tidak hanya pesepak bola. Orang-orang bidang-bidang lain juga harus diikutkan. Karena pelaku sepak bola adalah manusia, semua yang berhubungan sama manusia ya terlibat. Harus. Termasuk gizi. Ya makanya tadi kan kita itu tergantung kita melakukan redesigning
Sistem ini kan tergantung kepada cara pandang kita, keluasan kita, Iya. komprehensi kita kan gitu. Iya, Nah, iya. saya juga membayangkan gini Pak Indra. PSSI punya jurnal sepak bola, apa offline apa online, tapi di situ dia mengambil dan membuka diri untuk semua pemikiran sepak bola seperti yang kita omongkan tadi itu. Jadi ada jurnal sepak bola nasional misalnya, apa online, apa web, apa manual, apa offline itu ya. Jadi seluruh pemikiran itu bisa Tampung muncul aja ke sepak bola dan tidak hanya dari urusan sepak bola, tapi ternyata ini kan urusan manusia secara Iya, umum. Nah, iya. dari situ nanti mungkin bisa disepakati mengenai simposium tadi untuk menjadi policy yang lebih tepat lah untuk beberapa puluh tahun ke depan Indonesia ini kan gitu. Kita tidak hanya terus anti dan tidak Ya, pro dan antri satu Ya. hal kecil. Ya. Karena soal naturalisasi itu kan ada landasannya, ada Ya. asal usulnya, Ya. ada prakondisinya dan seterusnya, sehingga kita bukan soal pro atau kontra naturalisasi. Urusannya adalah kita mendasar apa tidak berpikirnya. Gitu. Ya. Kita historis apa tidak? Kita takdiriah apa tidak? Jadi kan tidak mungkin Indonesia ini terus ditakdirkan oleh Tuhan pemain sepak bolanya rendah-rendah. Potensinya kan tidak mungkin seperti kata Sabrang tadi. Jadi itu kan, jadi kita memang membutuhkan satu kesepakatan nasional yang harus ditempuh melalui itu Pak. Mungkin ada jurnal, kemudian kelak ada simposium atau Pak Menpora langsung secara tadi Sabrang menentukan siapa yang ikut simposium. Loh, ya kedewasaan dan keluasan wawasan Menpora dong untuk menentukan siapa saja, karena dulu saya pernah Pak Indra tahun 70-an saya menulis mengenai sepak bola dan silat di Kompas. Terus itu mungkin saya tidak pinter nulis ya, sehingga Roni Patinasarnya mengatakan saya tidak paham ini apa maksudnya MH ini kan gitu. Itu karena sebenarnya dunia silat, dunia sepak bola itu kan sama dengan urusan manusia dalam mengelola hidup. Semuanya, semua sistem bernegara, berpolitik, berumah tangga, main sepak bola atau apapun saja itu kan sebenarnya tergantung kepada landasan dan pola sistem yang kita tentukan, desainnya itu bagaimana kan begitu. Nah, untuk itu di sepak bola menurut saya membutuhkan proses itu, Pak. Ya. Ada. Sekarang misalnya pemikiran Pak Indra, siapa yang baca? Siapa Ya. yang misalnya katakanlah Pak Indra nulis, tapi kita wawancara Pak Indra pemikiran mengenai sepak bola begini-begini, terus nanti ada sekian banyak tokoh sepak bola dan pelaku sepak bola mengisi jurnal-jurnal itu yang mudah-mudahan bisa menguncup menjadi satu, Ya, karena tujuannya kan harus ada pandangan yang sama dari semua pelaku sepak bola di Indonesia. Ya, jadi kita itu ada evaluasi, tapi evaluasi sepenggal-sepenggal oleh sekelompok-sekelompok, dan itu tidak pernah jadi rangkuman. Beda dengan Jepang itu, Mas. Dia tahu ini tidak akan bakal juara dunia kalau tidak dirobak. Apanya yang dirubah? Ya dia bikinlah roadmap untuk menuju juara dunia tahun 2050. Harusnya mungkin itu maksud Cak Nun, kita bikin suatu evaluasi. Iya, jadi ini dan kita bikin simposium. soal hulu ledak, Frank, bukan soal meriamnya atau soal pelurunya atau soal bomnya. Hulu ledaknya ini. Ya, Ini kan yang kita pikir sekarang kan karena mau percepatan tadi ya, pokoknya yang penting pelurunya yang dari Brazil, dari Kolombia, dari Inggris, dari Belanda, maka pelurunya akan. Ya tapi kan hulu ledak kita tetap seperti ini. Ya. Nah yang harus kita bangun kan hulu ledaknya, Ya, bedilnya ya, kan ya. gitu. Apa namanya? Iya. Ya. Kalau panah itu anunya apa? ya. Busurnya. Jadi kita ini harus memperbaiki busurnya supaya anak panah kita itu bisa meluncur sebagaimana yang kita ketahui dan kita Jadi yakini. kalau dicari garis merahnya, diambil dalam satu kalimat. Kalau pengen prestasi terbaik dalam sepak bola, itu kan berarti mencari potensi manusia terbaik yang bisa melakukan itu. Ya. Oke. Untuk bisa melakukan itu, berarti kita harus bikin sistem. Untuk membuat sistem yang terbaik, berarti kita harus mencari orang terbaik yang membuat sistem tersebut. Ya, ya. Kan waduh lagi. Jadi pada semua lini menurut saya adalah bagaimana kita membuat sistem yang cukup universal untuk bisa menemukan orang terbaik untuk memegang posisi yang memang dibutuhkan orang terbaik tersebut. Policy makernya kayak simposiumnya kayak yang main sepak bolanya kayak yang ngurusin Stakeholder lah. ya stakeholdernya pokoknya ada sebuah sistem yang mencari bakat terbaik apa pemuda kalau dari video yang kemarin kan potensi sekarang kan bangsa terbaik itu dari kan semua sisinya itu kan amalnya, Bang. Amalnya, bukan amilnya. Kalau amil itu siapa pelaku yang menentukan tadi siapa?
menurut saya Menpora sekarang harus agak sedikit keras, tegas, memilih ini untuk, karena saya punya pandangan seperti ini beberapa puluh tahun ke depan. Saya bikin simposium, saya bikin jurnal, saya bikin ini, dan saya pilih orang ini menurut wawasan Menpora. Ya. Kan gitu. Nah, Menpora kan bisa tanya-tanya, bisa punya penasehat, bisa punya wacana-wacana dari kiri kanannya, kan begitu. Dalam action 1 tahun 2 tahun ini keberpihakan, karena memang ada dipagari oleh impres itu, ya saya sebagai orang sepak bola Cak Nun bersyukur dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kemenpora. Maksud saya begini, kita sebenarnya bisa lebih besar gerakannya gitu. Kalau yaitu tadi pemikiran-pemikiran itu tidak hanya muncul dari kelompok-kelompok, Tapi dirangkum. Nah, supaya ada komprehensi antara pemikiran kelompok-kelompok ini kan dibutuhkan jurnal tadi, Pak. Ya, jurnal benar. rutin tadi itu. Ya, ya. Itu ya, apa itu online, apa ya, pokoknya media yang bisa mengekspresikan semua secara komprehensif dari kelompok manapun, kan begitu, sehingga nanti akan mengerucut kepada satu pandangan yang relatif sama, kan gitu. Bahkan Menpora malahan ya itu bikin grand design olahraga nasional. Nah, jadi kan ada sistem baru yang dia bikin gitu. Khusus di sepak bola juga perlu mengikuti itu. Kita harus mendesain ulang sepak bola kita. Menurut Pak Indra, kendala-kendalanya terhadap yang ideal tadi itu apa, Pak? Kebersamaan. Kita terlalu, dan mungkin ini tidak hanya di sepak bola, kita enggak, ya kalau ibaratnya begini nih, ibarat orang memanjat Batang Pinang nih, yang 17 Agustus itu ada yang mau naik, ditarik. Gitu. Jadi enggak saling mendorong gitu, supaya mencapai suatu hasil yang terbaik gitu. Ini nih Cak Nun kayaknya lebih mendasar yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya kan kita gagal memaknai persaingan, Pak, ya. Persaingan itu kan kita maknai, kita memanjat itu, teman kita yang sudah naik kita turunin kakinya, kan gitu. Itu kan cara kita memahami persaingan atau kompetisi, kan gitu. Padahal kan dalam nasionalisme dibutuhkan kerjasama, sehingga persaingannya harus persaingan yang katanya sehat itu. Artinya persaingan yang berorientasi semua kepada kepentingan nasional, kan begitu, bukan kepentingan kelompok atau individu, kan. Setuju, Cak Nun. Kan gitu. Jadi saya kira sudah sangat jelas apa yang sebaiknya dilakukan di dalam dunia sepak bola, yang sebenarnya para yang bisa untuk ada mempererat itu. Iya. Dan itu sangat bergantung kepada Menteri Olahraga menurut saya. Karena Menteri Olahraga perlu menjadi pemimpin, tidak menjadi menteri. Dia menjadi pengayom, dia menjadi ilmuwan juga, dia bisa ngomongin hatinya semua kelompok, dia bisa memberikan pandangan yang rasional yang tidak terbantahkan untuk nasionalisme sepak bola ini, kan. Jadi terima kasih Pak Indra atas wawasan-wawasan ini, dan saya kira ternyata tadi kita sudah ngomong nasionalisme di bidang-bidang yang bermacam-macam. Ternyata dalam sepak bola kita harus merumuskan nasionalisasi dan nasionalisme sepak bola itu sebenarnya. Pak Indra sangat membantu kita sebagai konsumen dan penggemar sepak bola, gitu ya. Kita sangat terbantu. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.